kami harus melakukan pembelajaran jarak jauh, di situ terjadi learning loss ya. Penanaman karakternya juga susah diterapkan, ada demotivasi guru gitu. Akhirnya kami itu mengikuti program sekolah penggerak itu untuk mengakselerasi saja agar tidak berlarut-larut terjadi learning loss. Di sini kami selaku kepala sekolah untuk menerapkan kurikulum ini pasti ada kendalanya. Ibaratnya ini saya gambarkan sebuah pensil. Tantangannya ada di sini Bapak Ibu. Di sini kepala sekolah itu bagian yang paling runcing ini adalah sebagai leader atau pemimpin ini yang harus menorehkan sejarah. Untuk menorehkan sejarah di sekolah itu harus diraut dulu, harus disileti dulu agar tajam begitu. Maka dari pemimpin ini nanti dia yang akan tersakiti terlebih dulu kan. Misalnya dengan adanya program sekolah penggerak itu, mungkin tantangan pertama saya ya harus menghadapi tantangan secara internal ataupun secara eksternal kan, di mana guru itu kan belum tahu programnya, tahu-tahu kepala sekolahnya ikut seleksi, kepala sekolah penggerak, tahu-tahu lulus, wah mesti kan harus ada banyak hal yang mereka ikuti, mesti pikiran mereka begini, wah kinggo nambah rekoso, wah kinggo nambah gawean, harus seperti itu nanti bisa menjadi tantangan bagi kami. Demikian juga untuk kepala sekolah dalam menerapkan IKM pasti terkendala dengan Bapak Ibu gurunya. Dia akan merasa menjadi suatu tantangan bagaimana Bapak Ibu guru bisa paham tentang kurikulum merdeka itu. Nah, sebagian berikutnya ini adalah pengikut pertama Bapak Ibu. Pengikut pertama ini adalah misalnya tim manajemen, misalnya kurikulum Wakasek itu ya Bapak Ibu itu masuk pengikut pertama. Nah, pengikut pertama ini harus solid untuk mendukung pemimpin, dalam hal ini kepala sekolah. Maka misalnya sekolah itu menerapkan program sekolah penggerak, maka level pengikut pertama ini harus solid untuk mendukung kegiatan-kegiatannya. Kalau tidak bisa, itu juga susah untuk menerapkan kurikulum itu. Apalagi kalau kepala sekolahnya itu tumpul, maksudnya tumpul itu nggak mau diasah, nggak mau belajar, maka dia juga akan kesusahan apabila menerapkan IKM ataupun sekolah penggerak itu nantinya. Kemudian di bagian yang paling banyak, bagian oranye ini ya Bapak Ibu. Ini adalah pengikut zona nyaman. Misalnya Bapak Ibu guru itu sudah merasa bahwa wis penak ini kok, wis penak kurikulum 13 kok. Ngapain harus pakai kurikulum merdeka, sesuatu yang baru, mesti nanti akan berdampak. Mereka takutnya berdampak pada TPG mereka gitu kan. Nah, ini pengikut zona nyaman itu yaitu harus dirubah ya. Kemudian berikutnya yang kuning itu pengikut pasif, itu ya orang-orang yang cuek terhadap program-program sekolah. Dan paling ujung itu bagian penghapus itu adalah penentang yang tidak suka perubahan. Pasti dalam satu sekolah itu pasti ada, meski kecil itu pasti ada Bapak Ibu. Ya. Nah ini tantangan yang mungkin yang harus dialami oleh sekolah penggerak ataupun sekolah yang menerapkan IKM. Nggak usah. Kami untuk menerapkan program sekolah penggerak itu memiliki spirit manis maju, di mana ini merupakan akronim ya, semangat, mantap, akhlak mulia, nasionalis, inovatif, sportif, mandiri, kemudian aktif, jujur, dan unggul. Ini menjadi spirit kami, Bapak Ibu guru maupun siswa-siswa. Nah, kami untuk melakukan aksi, yaitu aksi Semandis Maju seperti apa ya? Nah, di dalam implementasi kurikulum merdeka, ini implementasi BPR Kurma, pertama kami bentuk tim.
di mana tim ini terdiri dari komite pembelajaran, tim proyek, gitu kami bentuk. Kemudian kami melakukan IHT, apakah IHT minimal 2 kali lah untuk melakukan IHT itu. Kemudian langkah berikutnya kami menyusun perangkapnya, apakah itu kurikulumnya, harus punya capaian pembelajaran yang dijabarkan dalam tujuan pembelajaran, dalam ATP, modul ajar, kemudian punya sudah menginstal platform Merdeka Mengajar dan seterusnya. Ini perangkat yang dibutuhkan untuk implementasi kurikulum Merdeka. Nah, implementasi berikutnya itu kami terapkan pada intrakurikuler dan kokurikuler. Intrakurikuler di sini dalam pembelajaran ya Bapak Ibu. Kemudian kokurikuler dalam hal ini adalah proyeknya. Nah, di kurikulum yang sekarang itu kan pembelajaran itu kan ada 2 macam kan Bapak Ibu. Yang pertama intrakurikuler, yang kedua itu adalah penanaman proyek profil pelajar Pancasila, penguatannya itu. Kalau dulu zaman angkatan pertama saya namanya proyeknya proyek kokurikuler gitu. Tapi kalau sekarang sudah diganti namanya itu penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian setelah ada implementasi, maka perlu kami evaluasi dan refleksikan. Di mana evaluasi dan refleksi itu kami bagi dalam beberapa hal. Pertama, evaluasi harian. Misalnya kalau kegiatan proyek itu sudah dilaksanakan hari itu, maka hari itu juga itu kita evaluasi, kemudian kita refleksikan kekurangannya apa, kelebihannya apa yang harus dilakukan untuk kegiatan hari berikutnya. Itu melalui evaluasi dan refleksi harian. Kemudian ada refleksi mingguan yang kami lakukan setiap hari Senin, itu ada briefing dan refleksi bulanan. Kemudian ada strategi kami kan pesona Kemukus ya Bapak Ibu. Pesona itu kan kami artikan sebagai daya tarik, katalisator. Bagaimana SMA Negeri 1 Sumber Lawang ini bisa menarik, bisa menjadi daya tarik sekolah-sekolah lain untuk berkunjung ke sekolah kami. Bagaimana SMA Sumber Lawang itu bisa membawa perubahan ke sekolah-sekolah lain juga, tidak hanya perubahan di sekolah sendiri ya, tapi bisa menjadi daya tarik perubahan ke sekolah-sekolah lain. Itu yang diharapkan dari pemerintah kan seperti itu. Maka kami menerapkan manajemen Kemukus, di mana Kemukus itu singkatan ya Bapak Ibu. Dari koordinasi, elaborasi, manajemen, usaha, kreatif, unggul, dan sustainable atau berkelanjutan. Nah, pada koordinasi ini kami mengatur kegiatan sehingga tidak saling bertentangan. Itu kami lakukan briefing, ada rapat manajemen, rapat komite, rapat tim proyek, dan rapat dinas. Ini sering kami lakukan. Kemudian ada elaborasi. Nah, elaborasi ini kami mencermati semua peraturan, mencermati semua panduan, kemudian kami diskusikan bila ada masalah dan kita implementasikan. Misalnya dalam panduan, mencermati panduan proyek profil pelajar Pancasila. Kita itu awalnya kan karena sekolah penggerak pertama Bapak Ibu, itu meraba-raba, semua kegiatan itu kami meraba-raba. Pedoman kami adalah peraturan dan panduan saja. Tapi kami belum punya contoh sekolah lain yang seperti apa, itu kami tidak punya contoh. Maka yang kami lakukan adalah dengan berelaborasi ini, mencermati semua peraturan dan panduan itu, kemudian kami diskusikan dengan tim komite pembelajaran itu. Dari hasil diskusi itu selanjutnya kami implementasikan di sekolah kami. Dan alhamdulillah apa yang kami lakukan itu ternyata juga sudah betul. Kemudian manajemen. Di manajemen kami menggunakan sumber daya, melibatkan semua warga sekolah di bidang masing-masing.
Kami melibatkan seluruh peserta didik, melibatkan masyarakat, dan juga melibatkan Bapak Ibu guru tentunya, tidak ketinggalan itu ya. Karena semua warga sekolah itu harus terlibat dalam kegiatan ini. Usaha ini kami memang mengerahkan tenaga pikiran untuk mencapai suatu maksud. Dalam hal ini memang butuh waktu yang banyak, butuh tenaga pikiran untuk menjalankan program sekolah penggerak. Kalau ingin sekolah itu jadi, maka ya harus serius, maka harus ada usaha yang keras. Nah, maka di sini dibutuhkan komitmen kepala sekolah dan komitmen semua warga sekolah untuk maju. Ya. Kalau nggak ada komitmen kepala sekolah, misalnya kepala sekolah elit-elit ya harus dipasrahkan sama wakaseknya. Itu kasihan karena ini program baru Bapak Ibu, program baru Bapak. Maka kepala sekolah ya harus terjun langsung dalam semua kegiatan. Jadi terjun langsung paling tidak dalam koordinasi, dalam mencermati peraturan, dalam mendesain kegiatan itu harus ada gitu. Kemudian kreatif. Nah, kreatif ini adalah kemampuan untuk mencipta atau daya cipta. Nah, semua kegiatan-kegiatan di sekolah kami diprogramkan untuk memantik kreativitas peserta didik. Misalnya kami membuat desain batik tulis, desain batik celup, membuat gerakan tari, merancang kegiatan. Ini perlu kreativitas. Unggul itu maksudnya adalah lebih tinggi dari yang lain. Di sini kami wujudkan dalam bentuk prestasi sekolah. Sekolah kami sejak adanya program sekolah penggerak ini prestasinya itu luar biasa Bapak Ibu. Jadi yang awalnya dulu itu jarang prestasi yang kami peroleh, tapi sekarang banyak prestasi yang kami peroleh. Kemudian sekolah kami bisa harapannya dari Pesona Kampus tadi adalah bisa menjadi referensi sekolah lain, baik dalam pelaksanaan IKM, baik dalam program-program yang kami lakukan, itu bisa menjadi referensi sekolah lain. Kemudian bisa menjadi juga katalisator perubahan, gitu, katanya. Kemudian sustainable atau berkelanjutan. Nah, program kami itu kami rancang setiap tahunnya itu kami merancang dan itu kami target apa yang akan diraih. Misalnya bidang kewirausahaan, targetnya 3 tahun ke depan itu apa? Itu sudah kami rancang. Jadi anak itu nanti lulus itu harapannya bisa mandiri, bisa punya usaha, yang terutama yang tidak melanjutkan ya, karena sekolah kami itu sekali lagi sekolah yang ada di pinggiran, kemudian lulusannya itu tidak banyak yang melanjutkan, sehingga kami mensiasatinya agar mereka bisa di masyarakat itu bisa hidup gitu dengan menerapkan program proyeknya kewirausahaan. Kemudian implementasi karakter profil pelajar Pancasilanya itu ada 3. Pertama dengan intrakurikuler, jadi dalam pembelajaran sehari-hari itu ditanamkan karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian karakter profil pelajar Pancasila itu kami integrasikan dalam capaian pembelajaran, modul ajar, bukunya, kemudian pada proyek kurikuler itu sudah terintegrasikan di situ. Kemudian implementasi dalam pembelajaran paradigma baru Bapak Ibu ya. Jadi kita menerapkan profil pelajar Pancasila itu bisa pada saat pembelajaran itu. Pembelajaran paradigma baru yang sekarang kan menerapkan pembelajaran yang sosial emosional, kemudian pembelajaran yang terdiferensiasi. Nah, dalam kegiatan pembelajaran itu kita bisa menanamkan karakter profil pelajar Pancasila. Pengembangan yang kami lakukan di intrakurikuler pertama kali yang kami lakukan adalah dengan sosialisasi sekolah penggerak.
Karena waktu itu sekolah penggerak menjadi sesuatu yang masih awam, sesuatu yang baru, jadi maka perlu kami sosialisasikan kepada warga sekolah, pada Bapak Ibu guru, siswa, orang tua, itu kami sosialisasikan. Kemudian kami yang lakukan berikutnya adalah sosialisasi kurikulum, terutama kepada Bapak Ibu guru dan para siswa. Kurikulumnya baru, maka cara mengajarnya juga baru, dan jam-jamnya itu juga mungkin akan berpengaruh pada Bapak Ibu guru. Yang ditakutkan oleh guru pertama kali adalah apakah saya dapat jam ya? Apakah TPG-nya bisa cair ya? Nah, itu yang dikhawatirkan. Tapi melalui sosialisasi ini kami bisa meyakinkan bahwa Bapak Ibu guru bahwa program sekolah penggerak tidak akan mengurangi hak-hak Bapak Ibu. Dan alhamdulillah ini kami masuk tahun kedua, guru kami itu yang PPG itu lancar-lancar saja, tidak terkendala. Kemudian yang kami lakukan berikutnya adalah penyusunan KOSP. KOSP juga sama Bapak Ibu, waktu itu kami belum ada gambaran harus membuatnya seperti apa, tapi kami berusaha untuk menyusun ya. Karena sekolah penggerak itu harus membuat sendiri gitu. Kalau yang sekarang IKM itu mereka bisa download kemudian dimodifikasi, tapi waktu itu kami harus membuat sendiri dengan aturan-aturan atau panduan-panduan yang sudah diberikan oleh pusat gitu. Kemudian penyusunan perangkat ajar. Penyusunan perangkat ajar juga workshop ya pada Bapak Ibu guru itu kami lakukan. Kemudian yang kami lakukan berikutnya adalah aktivasi akun pembelajaran menggunakan aplikasi Merdeka Mengajar, menerapkan PSE dan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian melakukan asesmen dan e-rapor. Ini program-program yang ada di intrakurikuler. Nanti kami rencananya setiap ini akan kami buatkan materi sendiri, sehingga nanti mungkin bisa diakses oleh banyak orang gitu. Kemudian di profil pelajar Pancasila, proyek profil pelajar Pancasila, kami mengambil 4 proyek. Minimal kan 3 ya Bapak Ibu, tapi kami mengambil 4, yaitu Susi Kekal Juara. Susi itu kami akronimkan dari Suara Demokrasi, kemudian Kekal itu dari kewirausahaan dan kearifan lokal, Juara itu adalah plesetan dari Bangunlah Jiwa Raga begitu. Kemudian di Suara Demokrasi Bapak Ibu, upaya kami adalah dengan memahamkan siswa tentang demokrasi yang sehat untuk membentuk kepemimpinan yang berjiwa Pancasila. Kegiatan ini kami lakukan dengan tema pemilihan ketua OSIS begitu. Nah, ini kami melibatkan KPU, melibatkan bupati, diikuti oleh semua warga sekolah, ya. Dan acaranya juga bisa berlangsung dengan lancar. Dan itu kami lakukan pemilihannya itu secara online Bapak Ibu, karena pandemi kan. Nah itu kami lakukan secara online, alhamdulillah bisa berjalan. Berikutnya, sebenarnya ini ada videonya Bapak Ibu, cuma kami takutnya nanti error lagi, jadi video nanti tidak saya tayangkan. Mungkin materi bisa saya kirim ke Mas Wahyu, nanti kalau Bapak Ibu memerlukan bisa dilihat sendiri. Kemudian di bidang kewirausahaan Bapak Ibu, bidang proyek kewirausahaan itu kami membuat desain. Proyeknya itu kami rancang untuk membentuk kemandirian siswa. Kami rancang selama 3 tahun. Kami melibatkan Pemda setempat, teknopark, akademisi, pengusaha, dan masyarakat. Tujuan kami adalah agar bisa mencetak siswa yang berjiwa entrepreneur, yang mandiri, kreatif, dan inovatif. Ternyata desain proyek kewirausahaan kami, Bapak Ibu, itu kemarin diminati oleh akademisi dari UNS, kemudian
kami diajak untuk berkolaborasi melakukan penelitian tentang kewirausahaan. Kemudian dijurnalkan internasional dan alhamdulillah lolos Bapak Ibu untuk jurnal nasionalnya dari proyek kewirausahaan yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Sembilan. Bahkan desainnya itu sama beliau, malah dipakai untuk itu materi mengajar beliau di S3. Berikutnya Mbak, kewirausahaan itu kami buat berseri. Pertama yang kami lakukan adalah seri kewirausahaannya adalah dengan webinar. Nah, ini kami maksudkan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada siswa. Kemudian kami menghadirkan narasumber dan akademisi dan wirausaha muda supaya mereka termotivasi. Kemudian ada seri Master Chef Goes to School juga, itu kami hadirkan narasumber Master Chef dari hotel berbintang. Kami ambil dari hotel Best Western Solo Baru. Kami kerjasama dengan hotel itu. Kemudian kami buat seri cooking competition, ya, di mana siswa dibentuk kelompok, setiap kelompok memasak satu menu olahan ikan. Nah, itu banyak sekali Bapak Ibu, karya-karya siswanya jadi banyak. Gitu. Ini sebenarnya ada gambarnya Bapak Ibu, cuma ini nggak muncul ya. Jadi ada kerupuk bawang ikan yang kami namai kubawakan. Kemudian ada baby fish, itu ikan kecil-kecil yang diambil dari waduk kedung ompong, kemudian dibuat crispy, ikan crispy. Ada basreng, bakso ikan yang digoreng yang dikasih pedas-pedas, makanan anak-anak zaman now itu. Ada beripil aneka rasa, ada jahe seger enak. Nah, produk-produk olahan ini kami sering pamerkan pada saat bazar, pada saat pameran UMKM di Gunung Kemukus, itu kami sering diundang untuk mengikuti kegiatan ini. Dan apresiasi dari pemerintah daerah setempat sangat bagus ya. Untuk produk-produk olahan kami, ini terbukti kalau setiap kami melakukan bazar atau pameran, itu produknya selalu habis. Kemudian ada juga labeling, ada seri labeling kami menghadirkan narasumber juga pelaku usaha yang diikuti oleh peserta kelas 10 semua. Nanti harapannya anak itu punya desain-desain untuk mengemas barangnya, mengemas produknya, sehingga bisa memiliki nilai jual yang lebih gitu. Kemudian ada seri membatik. Ini sebenarnya ada video, ada gambarnya gitu. Nah, seri membatik kami membuat desain batiknya dari desain batik samudro yang kami ambil dari tema di Gunung Kemukus, cerita dari Pangeran Samudro. Nah, ini nanti menjadi ikon produknya dari batik SMA Sumberlawang gitu. Kemudian di kearifan lokal itu juga sama Bapak Ibu, ini mohon maaf nggak bisa. Ya. Di kearifan lokal kami tadi membuat desain batik samudro. Ini sebenarnya juga ada YouTube-nya. Gitu. Tapi mau saya coba share screen takut nanti nggak bisa lagi. Kemudian kearifan lokal ada seri batik celup itu. Ya. Anak-anak diajari buat batik celup begitu bersama Bapak Ibu guru. Hasilnya bagus-bagus. Kemudian ada seri senam itu dari kegiatan Bangun Jiwa Raga. Ada outbound. Ini sebenarnya semuanya ada videonya Bapak Ibu. Video semua. Kemudian seri Beksan Wanaro ini juga sebenarnya isinya video-video. Kemudian ada webinar, ini kami bekerja sama dengan UNS untuk masalah webinar ini. Kemudian Smanis the Next itu kedepannya kami bisa akan membentuk siswanya yang memiliki karakter profil belajar Pancasila ini. Setelah kami sekolah yang maju, ya, akan menjadi sekolah yang maju, sekolah yang berprestasi dan
terbentuknya sekolah digital. Ini prestasi siswa, ini sebenarnya ini juga video prestasi-prestasi siswa. Hasilnya juga, hasil implementasi ini Bapak Ibu, selain prestasi itu kami program sekolah penggerak ini bisa berjalan baik dan lancar, tersusun KOSP, tersusun perangkat ajar, kemudian ada perubahan mindset dari guru maupun siswa gitu. Dan ini sampai saat ini sekolah kami ini menjadi referensi. Misalnya dalam penerapan program sekolah penggerak kami sering diundang juga ke sekolah-sekolah lain untuk bagaimana mengimplementasikan sekolah penggerak. Kemudian KOSP ini juga sekolah-sekolah lain banyak sekolah kami diambil untuk referensinya tentang penyusunan kurikulumnya, perangkat ajarnya itu menjadi referensi dari sekolah-sekolah lain. Prestasi guru kami ada yang lolos menjadi guru pendamping inklusi, ada yang lolos menjadi guru penggerak, dan menjadi pengajar praktik. Kemudian untuk prestasi kepala sekolahnya, kami tanggal 7 Desember kemarin 2021 menjadi pemakalah terbaik dalam seminar dan gelar karya tingkat nasional. Kemudian prestasi sekolah, ini kami memiliki program unggulan KKU, menjadi sekolah penggerak, menjadi sekolah yang menuju adiwiyata, menjadi tempat kunjungan studi banding belajar tentang KKU, menjadi tempat kunjungan atau studi banding sekolah penggerak ataupun IKM, dan animo masyarakat untuk bersekolah di Semanis ini meningkat. Ini dibuktikan dari hasil PPDB di sekolah kami yang awalnya 8 kelas, 8 rombel, itu sekarang naik jadi 9 rombel dan masih menolak kurang lebih 3 rombel yang harus tertolak. Yang awalnya sekolah kami itu untuk mencari siswa itu susah Bapak Ibu ya. Kan mereka lebih senang, masyarakat Sumberlawang itu lebih senang belajar di Temolong yang sekolahnya notabene sekolah favorit. Tapi sekarang bagaimana kami bisa membuat bangga masyarakat untuk bersekolah di SMA Sumberlawang, dan mereka ya percaya saat ini untuk menyekolahkan anaknya di sekolah kami. Nah, kesimpulannya begini Bapak Ibu, sekolah penggerak itu akan bergerak. Itu bila dimulai dari langkah pertama. Perlu ada kemauan yang kuat dari semua unsur untuk bergerak maju. Dalam hal ini, kemitraan memang sangat dibutuhkan untuk menggerakkan sekolah penggerak. Mari bersama-sama mewujudkan Indonesia maju. Semanis maju melalui sekolah penggerak. Kata Mark Twain bahwa rahasia agar dapat unggul di depan adalah mulai bergerak maju. Demikian Bapak Ibu, implementasi yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Kalau misalnya ada pertanyaan, kami persilahkan. Atau kalau mau dicoba videonya, tapi saya takut nih Mas Wahyu. Gimana Mas Wahyu? Kalau video aslinya masih Bu? Video aslinya ada sih, ada. Ya, kalau ada, ya kadang kalau di PowerPoint itu yang macet malah PowerPoint-nya, bukan video. Oh gitu ya, coba tak cari dulu. Hilang ya Mas? Jalan Bu? Filenya tak cari Kak. Mana? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Nanti kita lanjut diskusi dengan beberapa. Lanjut diskusi aja dulu Mas. Gitu ya. Oke, ya. Bapak Ibu bisa raise hand yang ingin mengajukan pertanyaan langsung kepada Bu Ranti ya.
untuk diskusi. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi saja ya Bapak Ibu. Bisa raise hand atau mungkin yang terhambat nanti bisa nulis di chat. Ya. Kalau yang raise hand nanti yang angkat tangan akan kami hidupkan mikrofonnya. Akan kami hidupkan mikrofonnya untuk bisa bertanya langsung, tapi didahului dengan angkat tangan agar tidak semuanya nanti hidup bersamaan agar ya lebih kondusif ya Bapak Ibu ya. Kemudian, oh ya mohon maaf, yang di YouTube ini belum saya hidupkan mic saya. Saya belum saya hidupkan. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu yang ada di YouTube, silahkan untuk menulis di live chat ya, di live chat untuk bisa bertanya langsung pada materi, pada Bu Ranti tentang kurikulum Merdeka ataupun yang telah dipaparkan oleh beliau terkait dengan bagaimana pengalaman penerapan implementasi kurikulum Merdeka di SMA Negeri 1 Sumberlawang ya. Jadi luar biasa sekali. Di mana nanti nggak usah khawatir Bapak Ibu, slide-nya akan dibagikan kepada Bapak Ibu, nanti akan kami siapkan tempat khusus untuk mengunduh slide yang telah dipaparkan oleh Bu Ranti tadi. Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk angkat tangannya, raise hand ya, diklik raise hand, nanti akan kami hidupkan mikrofonnya untuk bisa mendapatkan kesempatan untuk menghidupkan mikrofonnya. Oke Bapak Ibu, sebelum sambil nunggu yang ingin bertanya, kami informasikan juga Bapak Ibu untuk daftar hadir ya. Untuk daftar hadir dan administrasi lain nanti akan kami siapkan di portal administrasi.onedumain.com. Jadi memang saat ini belum terbuka ya Bapak Ibu. Nanti akan kami buka setelah kegiatan selesai bersama dengan kami mengirimkan rekaman yang versi aplikasi ini. Nanti akan kami kirimkan ke Bapak Ibu ya, nggak usah khawatir. Dan absennya tidak hanya dibuka dalam satu kali ya, bisa diulang besok ataupun lusa. Oke. Sambil menunggu, saya dulu Bu yang ingin bertanya ya, karena di sekolah saya baru mulai ya. Halo, Mas. Terkait dengan proyek P5BK itu, proyek P5BK tadi sudah dijelaskan Bu Ranti beberapa contoh. Itu nanti pelaksanaannya itu per kelompok, per kelas, per koordinator atau bagaimana Bu secara teknisnya atau global gitu ya Bu ya? Tadi kan banyak sekali jenis-jenisnya. Iya. Itu aja. Ya. Jadi Okay. untuk sekolah kami dalam pelaksanaan proyek itu kami merancang dulu ya, merancang proyeknya. Soalnya kami mengumpulkan komite pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian dari komite pembelajaran itu membuat kepanitiaan atau ada koordinator proyek. Dan setiap koordinator proyek itu kalau di aturan setiap koordinator itu bisa membawahi 3 kelas atau senilai dengan maksimal 3 kelas ya? Ya maksimal itu senilai dengan 6 jam ya, 6 jam. Okay. Tapi karena di sekolah kami itu Bapak Ibu gurunya sudah cukup, ngajarnya itu sudah minimal 24 jam, maka untuk koordinator proyek di sekolah kami itu diambil guru-guru yang kompeten, diambil guru-guru yang ahlinya di situ, misalnya seperti bangun jiwa raga, maka kami ambilkan dari koordinator KKO gitu kan. Kemudian kearifan lokal kami ambilkan guru yang tahu seni budaya di sekitar gitu. Kewirausahaan juga demikian, kita ambilkan dari guru yang
berkecimpung di kewirausahaan. Kemudian untuk kelompok, misalnya satu kelas itu terdiri dari 36 siswa. Nah, setiap kelas itu dibentuk misalnya 6 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 6 anak gitu. Nah, setiap kelompok itu dari kelompok S10 SP1 sampai SP8 waktu itu ya. Itu kalau dijumlah kan ada 48 kelompok ya. Karena waktu itu masa pandemi, maka kalau ada tatap muka, yang tatap muka itu ketua kelompoknya. Misalnya ada kegiatan Master Chef Goes to School gitu ya. Jadi yang berada di satu kelas itu adalah ketua-ketua kelompoknya. Kemudian yang lain itu berada di dalam kelas dengan live streaming gitu kan, live streaming dari kegiatan itu. Tetapi di dalam kelas itu didampingi oleh guru pendamping, guru yang mengajar di kelas 10 itu, yang jamnya terkurangi itu, mereka masuk kelas mendampingi siswa. Sehingga itu cara kami yang kami lakukan supaya masa pandemi itu mereka bisa tatap muka, tetapi tidak berisiko gitu. Satu kelas itu waktu itu hanya separuhnya. Jadi kalau misalnya ada 8 kelas, maka kelasnya itu butuhnya 16 ruang, butuh 16 pendamping. Gitu. Itu Mas, jadi untuk proyeknya itu dibuat seragam dulu. Ya. Jadi kelas 10 SP1 sampai SP8 itu proyeknya sama. Misalnya itu kami buat suara demokrasi dulu. Suara demokrasi butuh berapa waktu gitu kan, berapa minggu, 6 minggu misalnya, 6 kali pertemuan. Ya, dalam waktu 6 kali pertemuan itu proyek suara demokrasi, tetapi kegiatannya berbeda-beda gitu. Saya minggu pertama webinar dengan PPU, minggu kedua webinar dengan guru, minggu ketiga misalnya dengan orasi begitu, minggu seterusnya begitulah. Itu kegiatannya setiap proyek itu dibuat berseri terus, jadi setiap kali pertemuan pasti ada agenda lain, ada kegiatan lain gitu. Itu Mas, jadi kalau setiap proyek itu waktunya berbeda, tidak sama. Misalnya kami memilih 4 proyek dalam 1 tahun, itu waktunya dibagi 4 itu tidak, tapi kita sesuaikan dengan kebutuhannya beberapa. Misalnya yaitu suara demokrasi butuh 6 minggu, kalau kewirausahaan itu butuh banyak waktu ya. Karena kami ingin mencetak wirausaha, maka kita kasih waktu banyak. Gitu Mas. Iya Bu. Berarti untuk setiap kelas itu ada beberapa tema yang berbeda, atau setiap kelasnya dari beberapa kelompok tadi yang dibentuk itu sama Bu, dari 6 orang itu? Karena kan koordinatornya tadi sesuai dengan keahlian dan membawai kelas gitu. Teknisnya disebar atau bagaimana Bu? Teknisnya begini, jadi siswa itu mengikuti proyek yang sama. Kalau kelas 10 itu seragam proyeknya. Berarti satu kelas itu seragam ya Bu ya? Iya, cuma guru pendampingnya itu kan macam-macam keahliannya toh. Tapi kita anggap saja kan mereka sama, keahliannya memiliki keahlian yang sama. Karena yang menjadi pembicara nanti, yang menjadi pembicara itu bukan guru yang bersangkutan. Yang menjadi pembicara itu kadang guru yang ahlinya itu, misalnya kayak desain batik, maka yang mengajar itu guru yang pintar mendesain. Terus Bapak Ibu guru yang lain itu di dalam kelas mendampingi siswa. Mendampingi siswa misalnya memfasilitasi ya. Ada bagaimana presensinya anak, mengatur anak di dalam kelas itu guru pendamping. Tetapi yang mengajar itu guru yang sesuai ahlinya tadi. Gitu. Oke, ini berarti direncanakan secara
Jadi proyek P5BK-nya direncanakan secara menyeluruh dulu dari sekolah, kemudian baru disebar untuk setiap kelasnya Iya, gitu ya, sesuai dengan iya, kebutuhan dan tenaga atau koordinator ahlinya gitu ya Bu ya. iya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Sulianto. Dari Pak Sulianto, adakah regulasi untuk membentuk komite pembelajaran tingkat sekolah tadi, Bu? Jadi itu kreasi dari Bu Ranti untuk mempermudah koordinasi di sekolah dari apa ya, Bu? Proyek P5BK atau memang ada regulasi khusus yang mengatur tentang komite pembelajaran tadi, Bu? Komite pembelajaran memang di satu sekolah memang harus ada, Mas. Jadi dari sekolah penggerak itu harus membentuk komite pembelajaran. Nah, komite pembelajaran itu terdiri dari satu pengawas sekolah, yang kedua itu kepala sekolah, yang lain ada 13 di sekolah kami itu ada 13 komite pembelajaran. Oh iya, iya. Yang 11 itu adalah perwakilan guru tiap mapel. Ada guru BK, kemudian ada guru PAI itu salah satunya. Gitu. Bahasa Indonesia satu. Kalau IPA dan IPS itu satu-satu. Gitu. Perwakilannya satu-satu. Meskipun terdiri IPA ada 4, misalnya ada 3 mapel gitu ya, maka diwakili satu orang. IPS juga sama diwakili satu orang. Nah itu memang harus di sekolah penggerak memang harus ada komite pembelajaran. Nah, komite pembelajaran ini nanti akan mengawal program sekolah penggerak itu dari perencanaan, pelaksanaan sampai nanti akhir itu mereka terlibat. Kalau di sekolah kami semua terlibat komite pembelajaran itu dalam kegiatan. Itu Mas untuk yang Yeah. komite pembelajaran. Iya, Bu. Ya, dulu pernah disinggung oleh Pak Pangarso sih di KM yang seri 1. Cuma secara teknis kan belum spesifik ya dulu. Di seri 1 itu Pak Pangarso pernah menjelaskan tentang komite pembelajaran. Adapsi saya itu masih di tingkat luar sekolah. Jadi ada dari guru, kemudian baru masuk ke sekolah guru, kepala sekolah, dan sebagainya. Nah, ternyata itu langsung terintegrasi dalam kegiatan sekolah gitu ya, Bu, di sekolah penggerak. Ya. Ini baru tahu lebih spesifik. Mungkin Pak Sulianto mau menambahkan langsung dengan raise hand, monggo Pak Sulianto. Oke, jadi intinya dulu sudah juga sih Pak Pangarso membuka tentang komite pembelajaran itu, cuma belum spesifik karena baru ke regulasi dulu Bu yang dibahas. Monggo Pak Sulianto, ini sesepuh saya Ya, dari terima Wonogiri ini kasih. sepertinya. Monggo Pak. Ya, terima kasih atas waktunya Mas Bahagia Saryati dan selamat siang Bu Suranti. Bu Suranti ya. Ini kalau tadi disampaikan oleh Bu Ranti karena di tahun pertama meraba-raba, kami juga masih meraba-raba Bu. Masih meraba-raba. Jadi kalau ada komite pembelajaran mestinya kan ada hitam di atas putih, artinya ada semacam SK atau apa, kemudian di depan itu kan ada konsideran itu loh Bu. Iya, Nah, ada Pak. iya makanya tadi saya bertanya. Maka nanti tolong di-share bersamaan dengan materinya. Mungkin kami bisa mempelajari lebih lanjut. Siap Pak. Kami ada Pak. Jadi Iya. komite pembelajaran itu kami beri SK gitu. Kami beri Ya, SK sampai ya. tugasnya apa itu kami beri SK. Kemudian misalnya lagi yang project ya Pak, tim project itu juga kami Ya. beri SK. Terus tugasnya nanti seperti apa itu juga sudah kami lakukan. Ini juga banyak direferensi oleh sekolah-sekolah lain Pak untuk secara administrasi dari Ya. itu banyak direferensi sekolah lain. Ya nanti siap saya sharekan ke Mas Wahyu. Iya, makasih Ibu.
Pak Suli dari mana Pak SMA-nya? Dari SMP Bu, SMP Negeri 4 Jatisrono Wonogiri. Oh, iya. Kemarin Iya. SMA 1 Jatisrono juga ke sini Pak. Oh Itu gitu. dibandingin. Iya. Nggih. Nggih, matur nuwun Ibu. Sama-sama Pak. Oke. Terima kasih Pak Sulianto untuk pertanyaannya. Nanti segera kami siapkan ya ruang pengunduhan untuk administrasi yang dibutuhkan ya. Misalnya ingin lebih detail tentang kurikulum Merdeka dan implementasinya, setidaknya kan Bu Ranti sudah pengalaman dalam 1 tahun ini. Sowan ke sana nggih boleh. Saya pernah main ke sekolahnya yang tadi ada videonya, keren sekali. Sekolahin desa tapi seperti serasa suasana di kota, Bapak Ibu. Keren sekali ya. Saya pernah ke sana untuk 2 hari ya, Bu Ranti. Iya. Ya, tapi agak jauh ya dari Solo, itu masih setengah jam kayaknya dari Solo. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, monggo kami persilahkan. Ini Pak Bu Mariati SMP 4 Wonogiri, ini gurunya Pak Suli ya, Bu Mariati ya. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi, silahkan untuk mengajukan pertanyaan atau di chat atau raise hand. Kemudian saya coba cari di YouTube, tadi sepertinya ada yang bertanya. Nah ini dari Bu Sri Umi Karti. Ibu, untuk satu tema yang diambil bisa melibatkan berapa mapel? Gitu Bu. Oh iya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk guru yang terlibat, kalau di sekolah kami ya Bapak Ibu ya, kami melibatkan semua guru mapel. Gitu. Jadi misalnya pelibatan dari guru itu lintas mapel memang, tidak satu mapel tertentu, satu rumpun itu tidak kalau di sekolah kami, tapi semua lintas mapel. Kami anggap bahwa guru, karena begini ya Bapak, saya ulang, untuk kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu di luar mata pelajaran. Ya. Proyeknya itu proyek yang di luar mata pelajaran, jadi tidak terkait dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Makanya karena di permennya seperti itu, maka saya melibatkan semua guru untuk setiap kegiatan proyek. Jadi terutama guru yang kelas 10 ya Bapak Ibu. Guru kelas 10 itu semuanya terlibat. Mereka terlibat mendampingi siswa, memfasilitasi siswa, kadang juga menjadi narasumbernya dari siswa begitu. Jadi, misalnya seperti proyek Bangunlah Jiwa Raga. Yang menjadi narasumber siapa? Nanti guru olahraga gitu. Ada psikolog gitu. Ada juga kami kan ada outbound pelajar merdeka ngoten nggih. Maka semua guru mapel yang di kelas 10 itu terlibat semua Bapak Ibu untuk memfasilitasi anak-anak itu. Karena misalnya kegiatan outbound itu kan perlu tenaga yang banyak. Kalau di sekolah saya kemarin misalnya 16 guru mata pelajaran saja tidak cukup. Kami masih butuh tenaga yang lain, butuh Bapak Ibu guru yang lain untuk membantu. Gitu. Jadi kalau misalnya berapa mapel itu banyak mapel, karena kami sekali lagi melibatkan semua Bapak Ibu guru, terutama guru kelas 10. Karena mereka itu kan ada jam ya Bapak Ibu ya. Jadi ada jam yang harus ditambahkan ke mereka. Misalnya PAI itu ngajarnya kalau di tempat saya itu kan jamnya 3 jam, tetapi 1 jamnya kan untuk kegiatan proyek. Maka pada saat kegiatan proyek itu beliau itu juga mendampingi, itu sebagai pengganti mengajarnya begitu. Nah, untuk proyek di sekolah kami itu dilakukan dengan jadwal seminggu sekali.
kami lakukan setiap hari Kamis. Kenapa seminggu sekali? Karena kami ingin menjadi budaya sekolah, bahwa kegiatan proyek profil pelajar Pancasila itu menjadi budaya sekolah. Jadi, sudah terbiasa lah nanti, oh seminggu sekali, oh setiap hari Kamis mereka harus melakukan kegiatan proyek gitu. Akan lain apabila proyek itu dilakukan dengan sistem blok. Kalau sistem blok itu ngajarnya penuh Bapak Ibu, misalnya PAI 3 jam, maka Bapak Ibu ngajarnya 3 jam full, dalam 1 minggu 3 jam full. Tetapi nanti di minggu-minggu tertentu, 2 minggu terakhir, sebelum tes, sumatif atau apa, mereka melakukan kegiatan proyek. Nah, kalau semacam itu kan seperti event ya, tetapi bukan seakan-akan seperti event. Kalau di tempat kami merencanakan seminggu sekali agar proyek itu menjadi budaya dari sekolah. Karena di dalam proyek itu kan kita bisa mengambil tema apapun ya. Misalnya kita ngambil gaya hidup berkelanjutan. Di situ kami menanamkan karakter, misalnya ada program Adiwiyata menuju sekolah Adiwiyata. Di situ anak-anak ada budaya bersih, ada budaya sehat, itu kan bisa tertanam di situ gitu, dan berkelanjutan. Kemudian ada kewirausahaan juga sama ya. Jadi kita seminggu ini kewirausahaan, ada penanaman karakter kemandirian di situ. Begitu Bu, jadi di sekolah kami tidak mengagendakan berapa mapel yang terlibat, tetapi semuanya terlibat, semua mapel terlibat dalam setiap proyek, begitu. Sehingga itu akan kelihatan kelihatan guyup, kelihatan hidup, pembelajaran menjadi pulih kembali dari yang awalnya itu masa pandemi sangat sepi. Dengan mereka terlibat semua, mereka akan bergairah kembali untuk melakukan pembelajaran. Betul Mas Wahyu. Oke, Bu Ranti, terima kasih. Jadi proyek P5-nya itu dilaksanakan setiap Kamis gitu ya, setiap seminggu sekali gitu ya. Kemudian waktunya di luar jam pembelajaran atau dialokasikan di dalam jam pembelajaran, dimasukkan ke jadwal gitu, Bu? Di luar pembelajaran. Jadi misalnya dalam 1 minggu ya, dalam 1 minggu kan ada 5 hari. Yang 4 hari untuk pembelajaran intrakurikuler. Yang 1 hari untuk pembelajaran proyek profil pelajar Pancasila. Jadi sehari dari pagi berarti ya Bu ya? Iya, dari pagi sampai sore gitu. Itu full untuk kegiatan proyek. Jadi misalnya masak ya sampai matang, sampai mereka menyajikan produknya, begitu Mas. Ya, kalau masak kabar-kabar aja Bu, nanti saya meluncur. Iya. Paling kita itu masak-masakannya. Masak-masakan. Kemarin kita juga habis pameran di New Kemukus itu. Anak-anak buat macam-macam masakan, ternyata ya laris habis gitu. Oke. Ini ada lagi tambahan pertanyaan dari Bu Mariati, SMP Negeri 4 Wonogiri ya, SMP Negeri 4 Wonogiri. Untuk proyek itu harus ada bukti fisik karyanya atau tidak, dan bagaimana cara menilainya? Cukup 1 nilai atau lebih gitu Bu. Nah, sekalian saya tambah di rapat nanti, adakah nilai khusus yang proyek P5 ini Bu? Ya, ada. Jadi untuk pertanyaan pertama tadi tentang rancangan proyek ya, bukti fisiknya ya. Nah, bukti fisik ada Bu. Jadi misalnya ya Suara Demokrasi, bukti fisiknya adalah mereka membuat karya, misalnya membuat makalah, membuat naskah orasi, dan itu misalnya Suara Demokrasi. Kalau yang masak-masakan kan juga ada bentuk hasil karyanya, aneka menu begitu. Misalnya anak-anak kami suruh membuat menu tradisional Sragen. Mereka membuat begitu, mencari menu-menu yang dulu-dulu gitu, kemudian
buku kan Bu, jadi bentuknya nanti adalah buku menu tradisional makanan dan minuman Sragen gitu. Terus lagi misalnya kearifan lokal. Kearifan lokal itu ada batik itu. Ada desain batik. Mereka anak-anak itu membuat desain batik, apakah itu yang manual atau yang digital gitu. Kalau yang manual ya mereka gambar biasa, gambar batik. Tapi ada yang juga yang membuat secara digital. Terus lagi misalnya produk lain, Bangun Jiwa Raga itu ada desain tari ya, desain tari. Kemudian banyak Bu produknya. Jadi ada juga membuat apa namanya mindset untuk masa depan mereka seperti apa, mereka menggambar itu. Ada juga itu. Kemarin itu hasil karya anak itu kan saya pamerkan di Hotel Haris Bapak Ibu ya. Saya pamerkan di sana dalam gelar karya gitu, dan alhamdulillah kemarin tahun 2021 proyek profil pelajar Pancasila yang saya tulis itu menjadi juaranya Bapak Ibu. Itu dipamerkan semua, jadi hasil karya anak-anak itu tak saya bawa dipamerkan di Hotel Haris itu ya. Jadi harus ada bukti karya gitu. Entah apa, kalau menulis ya silakan hasil tulisannya apa, berupa makalah atau berupa puisi, macam-macam silakan. Poster gitu juga boleh. Terus lagi tadi rancangan nilai ya. Apakah rancangan nilai itu ada? Yang paling susah itu membuat rancangan penilaian Bapak Ibu. Nah itu tapi saya bisa, maksudnya saya semalaman itu membuat rancangan penilaian proyek, kemudian dari rancangan penilaian itu dimasukkan, dipetakan di e-rapor itu, kemudian baru menjadi rapor proyek profil pelajar Pancasila itu Bu. Kalau ingin jelasnya coba saya buka dulu, boleh Mas Wahyu ya? Boleh Bu, silahkan. Mudah-mudahan bisa share rancang. Ini terus jadi apa Bapak Ibu, referensi Bapak Ibu ya. Akhirnya kalau proyeknya sama, itu mereka pakai sumber lawang semua. Ini ya, jadi ini ada rencana penilaian proyek. Kami kan punya 4 proyek. Sudah kelihatan belum Mas? Belum Bu. Saya share screen ya. Ya. Belum muncul share screen-nya. Oke, sudah Bu. Sudah, oke. Jadi di sini kan kami ada 4 proyek. Bangun Jiwa Raga, Kewirausahaan, Kearifan Lokal, dan seterusnya. Nah, untuk merancang ini, saya buka dulu. Nah, misalnya ini Bapak Ibu, rancangan proyek tema Bangunlah Jiwa dan Raganya. Di sini kita perlu pemilihan tema dan topik spesifiknya apa. Misalnya ini tema proyeknya Bangun Jiwa Raga, topik spesifik proyek sehat jiwa dan raga untuk mewujudkan visi berdasarkan passion gitu kan. Ini waktunya berapa? 150 jam pelajaran itu. Hitung dulu ini. Kami itu baru merencanakan ini setelah mendapatkan materi dari pelatih ahli Bapak Ibu. Jadi tanggal 17 Juni itu kan harusnya sudah rapotan ya.
Tapi kami belum punya gambaran engko carane piye nglebokne bijine piye, itu belum punya gambaran. Tapi alhamdulillah 1 minggu sebelumnya kami mendapatkan materi dari pelatih ahli, didampingi pelatih ahli. Kemudian rancangan proyek ini saya konsultasikan dengan beliau dan alhamdulillah katanya dia betul gitu kan. Nah setelah ini, setelah pemilihan tema itu ada pemilihan tujuan proyek. Nah di pemilihan tujuan proyek ini, komponen tujuan ini ditentukan kita sendiri ya. Misalnya peserta didik memiliki visi untuk masa depan dirinya. Peserta didik mengembangkan passion sesuai bakat dan minatnya. Peserta didik memiliki kesehatan fisik dan mental yang seimbang. Itu yang menentukan siapa? Kita sendiri. Jadi perancang proyeknya tadi. Kemudian dimensi Bapak Ibu, dimensi ini kita mengambilnya dari peraturan tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Kalau jenengan belum punya, nanti bisa saya kasih. Saya kirim ke Mas Wahyu nanti peraturannya. Nah, ini kita ngambilkan dimensi profil pelajar Pancasila itu kan ada 6. Beriman, bertakwa, dan seterusnya, dan sampai berakhlak mulia. Ya. Ada kebinekaan global, bernalar kritis, mandiri, gitu kan. Pokoknya ada 6. Itu enggak usah dipilih semua Bapak Ibu. Dipilih saja yang sesuai dengan proyeknya. Nah, ini kami ambil 3. Kemudian elemennya ini diambil dari elemen dimensinya. Misalnya, akhlak beragama, akhlak pribadi, dan akhlak kepada manusia, ini adalah elemen dari beriman bertakwa. Ya. Kemudian pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Ini diambil dari bernalar kritis, elemen bernalar kritis. Kemudian regulasi diri, ini diambil dari elemennya mandiri. Ini sudah ada, peraturannya sudah ada. Kita tinggal mengambil saja sesuai dengan kegiatan kita. Cocoknya yang mana? Apa yang akan kita tanamkan itu. Nah, kemudian ada sub-elemen yang diberi warna ini nanti akan dipetakan pada erapor Bapak Ibu. Akan dipetakan di erapornya. Kemudian sub-elemennya ini sama juga Bapak Ibu, ini juga diambil dari dimensi profil pelajar Pancasila. Misalnya, pelaksanaan ritual ibadah. Ini kita ambil dari elemen akhlak beragama. Merawat diri secara fisik, kita ambil dari akhlak pribadi. Berempati kepada orang lain, kita ambil dari akhlak kepada manusia. Mengenali kualitas dan minat diri, kita ambil dari pemahaman diri. Kemudian penetapan tujuan belajar dan seterusnya diambil dari regulasi diri. Jadi ini harus nge-match antara dimensi elemen dan sub-elemen itu harus berkaitan gitu. Ya. Itu sudah ada di sana. Tinggal ngambil aja Bapak Ibu. Kemudian untuk rumusan kompetensinya Bapak Ibu. Rumusan kompetensi ini juga diambil dari sini. Misalnya sub-elemennya 5 ya Bapak Ibu ya. Maka rumusan kompetensinya juga 5. Nah, untuk menerapkan ini diambil dari mana? Itu diambil dari coba saya ambil dari ini ya, dimensi profil pelajar Pancasila. Nanti diambil dari ini Bapak Ibu, keputusan Kepala Badan Standar yang nomor 9 ya. Itu ada elemen-elemennya.
Silahkan nanti dipelajari. Wah, ini. Ada juga yang Word, Bapak Ibu. Kalau tadi kan PDF kemudian di Word kan. Kalau sudah di Word kan ini kan tinggal copy paste saja. Nah, dimensinya kan tadi dari sini Bapak Ibu. Misalnya dimensi beriman, bertakwa, dan seterusnya. Nah, elemennya ini kan ada akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, dan seterusnya ya. Nah, nanti untuk penilaiannya itu diambil dari tabel ini. Kalau untuk SMA, Bapak Ibu, ngambilnya itu dari fase C sampai E. Ya. Nanti diambil dari fase C sampai E. Tapi kalau yang SMP, misalnya tadi SMP Jatisrono, itu nanti mengambilnya SMP itu kan fase yang dipakai kelas berapa ya? Kelas 7 ya? 7. Kelas 7 kan ngambilnya dari sini. Ini standarnya ini. Ya. Ada standarnya diambil dari fase D-nya, ini standar. Itu. Terus nanti yang diambil dari mana kalau yang SMP itu 3 dari kirinya. Kalau SMA kan 3 dari kirinya, 1, 2, 3. Tapi kalau SMP dari 1, dari D, C, B, itu nanti yang diambil dari situ. Misalnya tadi ada apa ya, ritual pribadi atau apa ya? Ritual pribadi, maka yang nanti yang saya ambil itu dari sini Bapak Ibu. Kalau yang SMA dari sini, yang dari kanan ke 1, 2, 3, 3 dari kanan. Saya lanjut Bapak Ibu. Nah, yang dimasukkan di sini itu yang standarnya. Misalnya kalau yang SMA yang diambil dari yang fase E tadi, kalimat di fase E tadi. Kalau yang SMP diambil yang fase D gitu. Kemudian perancangan rubriknya ya Bapak Ibu ya. Perancangan rubriknya itu nanti seperti ini. Dia mulai berkembang sesuai harapan dan sangat berkembang gitu. Misalnya mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Nah, mulai berkembang dan berkembang sesuai harapan itu kita ambil dari tabel tadi. 3 tabel dari kanan. Kalau yang SMA dimulai dari fase E itu berkembang sesuai harapan. Kemudian fase D-nya itu masuk berkembang. Fase C-nya itu mulai berkembang. Terus yang sangat berkembang bagaimana? Untuk yang sangat berkembang ini membuat kalimat sendiri ya Bapak Ibu. Tapi harus melebihi dari sesuai harapan, melebihi BSH. Yang ini harus melebihi gitu. Misalnya merawat diri maka harapannya yang sangat berkembang itu adalah memiliki kesehatan fisik yang prima dan menjalankan ibadah secara rutin atas kesadaran diri sendiri, misalnya. Rasa dikongkon, dan seterusnya gitu. Kan Bapak Ibu, ini untuk rubriknya. Kemudian untuk perancangan aktivitas belajar yang akan dilakukan, tahapannya seperti apa? Rencana aktivitas belajar yang dilakukan seperti apa, misalnya ini membangun kesehatan jiwa raga berdasarkan vision dan passion tadi ya.
Terus ini orientasinya. Jadi nanti kegiatannya seperti apa? Bangun Jiwa Raga itu apa? Ada seri outbound, mengundang narasumber, bekerja sama dengan F4, senam, tari wanoro, literasi Ramadan, semuanya berbagi takjil, berempati, dan seterusnya. Nah, kemudian dari orientasi ini diwujudkan dalam aksi nyatanya seperti apa? Misalnya ini ya, kegiatan outbound tadi adalah merefresh peserta didik melalui kegiatan outbound, pelajar merdeka. Nanti asesmennya apa? Dalam bentuk performance, jadi merawat diri secara fisik, mental, spiritual. Kemudian ada webinar sadar diri. Webinar sadar diri. Kegiatannya apa? Melakukan webinar. Assessment formatifnya apa dengan performance siswa? Jadi mengenali kualitas dan minat diri sesuai tantangan yang dihadapi dan seterusnya. Nah, yang kuning-kuning itu nanti yang dimasukkan di pemetaan. Jadi assessment formatifnya seperti apa. Kemudian ada tindak lanjut. Ya, tindak lanjutnya melalui evaluasi sumatif dengan evaluasi sumatif misalnya dengan gelar karya, Bapak Ibu ya. Nah, di sekolah kami melakukan gelar karyanya itu di Gunung Kemukus melalui performa tari wanoro gitu. Kemudian ada refleksi. Refleksi ini kami melakukan evaluasi kegiatan yang dilakukan setiap selesai kegiatan itu kami lakukan refleksi dengan Bapak Ibu guru. Kemudian tindak lanjut ya dengan melakukan pembiasaan menjaga kesehatan fisik dan mental. Itu yang dibangun Jiwa Raga gitu. Terus ada juga yang lain Bapak Ibu ya. Kami memang udah buat 4 rencana proyek ini. Nah, ini ada proyek kewirausahaan, ngapain, ya, ini proyek kewirausahaan, dan seterusnya. Ini nanti Bapak Ibu itu harus ada, setiap sekolah itu ada yang tim perancang atau tim pemikirnya Bapak Ibu. Nah, mencari tim pemikir itu kadang kan susah, kalau mikir. Tapi kalau pelaksanaan di lapangan itu banyak, tapi yang suruh mikir ini kadang agak susah. Nah, ini perlu orang-orang khusus ya untuk merancang kegiatan seperti ini. Nah, ini sebaiknya untuk rancangan penilaian itu bisa dimulai di awal-awal tahun seperti ini Bapak Ibu ya. Di awal-awal tahun ini kita kumpulkan komite pembelajaran, kita kumpulkan tim proyek untuk merancang kegiatan sampai merancang penilaiannya begitu. Seperti ini. Terus nanti rapotnya seperti apa gitu ya. Mungkin Bapak Ibu ya. Rapor project coba saya carikan dulu. Rapor projectnya itu berupa kalimat-kalimat Bapak Ibu. Macam bukan ini Bapak Ibu ya, kami punya rapot sendiri. Ternyata Bu, kami dulu kan dapat ini dari SMA Al-Islam, tapi ternyata rapotnya bukan seperti ini. Ada yang lain lagi.
Atau nanti kami kirim saja Bapak Ibu raportnya. Saya kirim saja nanti, bukan ini. Saya carikan dulu. Itu Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan, nanti lebih lanjut bisa ditanyakan di grup. Nanti Mas Wahyu bisa menyampaikan ke saya kebutuhannya apa, nanti saya bisa kirim ke Mas Wahyu. Gitu. Saya kembalikan dulu ke Mas Wahyu ya. Oke Bu, terima kasih penjelasannya. Ya, semakin belajar ini saya semakin bingung malah Bu. Ternyata banyak banget ya yang harus dikerjakan dalam implementasi kurikulum Merdeka ini, dan hal yang baru gitu ya Bu ya. Kalau dulu kan antara transisi dari K13, mohon maaf, dari kurikulum K13 dan kurikulum sebelumnya kan tidak begitu banyak ya, mungkin cuma penilaian ya. Kalau format yang lain kan hampir sama. Tapi kalau di sini kayaknya transisinya banyak sekali. Model pembelajarannya beda, kemudian ada administrasinya, namanya pun juga beda. Dulu kan masih sama-sama RPP, sama-sama silabus, ya kan. Nah ini sudah berganti nama dan formatnya juga berubah. Ya, saya nggak bayangkan bagaimana dulu sibuknya Bu Ranti dan tim ketika menjadi sekolah penggerak ya, pertama menjadi kepala sekolah penggerak untuk memfasilitasi sekolahnya dalam implementasi kurikulum Merdeka di tahun pertama dan tanpa referensi. Mungkin kalau kita kan di sini sudah bisa mencari referensi di sana di sini, di internet sudah mulai ada, sudah ada aplikasi Merdeka Mengajar dan sebagainya. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Ranti. Nanti Bapak Ibu yang ingin diskusi langsung ke sekolahnya Bu Ranti juga boleh. Atau mengundang secara pribadi, baik secara offline dan online juga monggo. Nanti kalau butuh nomornya Bu Ranti akan kami sampaikan ya. Karena Bu Ranti ini sibuk sekali, hampir setiap minggu, bahkan satu minggu itu bisa beberapa kali untuk mendampingi sekolah, ya, mendiseminasikan, menjadi apa ya Bu, semacam role model tentang aplikasi atau implementasi kurikulum Merdeka ini ya. Saya lihat Mas Wahyu, okay. Mas Wahyu, Ya. saya udah share contoh rapor project ke jenengan, tolong di-share kirimkan aja. Mungkin Bapak Ibu kan perlu paham gambarannya. Okay. Sekalian nanti materi-materinya saja Bu, yang diizinkan untuk kami bagikan ke peserta, termasuk slide PPT-nya. Maksud saya Bapak Ibu biar perso, bentuknya rapor kayak gini. Oke, sebentar. Karena ini saya beda laptop. Oke. Internet saya ini kurang stabil soalnya Bu. Kadang tuh kurang cepat kalau internetnya. Kalau anunya sih lumayan sih ininya, apanya, komputernya, tapi internetnya agak lambat. Ini sudah masuk. Bentar, saya unduh dulu. Sudah muncul Bu Ranti? Belum. Oh, sudah. Ya. Nah, itu. Nah, begini Bapak Ibu bentuk rapor proyeknya. Jadi proyek 1 misalnya pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS gitu ya. Ini kalimatnya ini apakah kami buat sendiri? Tidak Bapak Ibu. Itu nanti sudah muncul sendiri ya. Proyek kami hanya memetakan tadi ya temanya tadi, terus di breakdown ke topiknya. Ya.
Maka kami hanya memetakan judul-judulnya ini saja. Nah, untuk kalimatnya itu nanti sudah muncul sendiri di aplikasi. Ya, proyek 2-nya bangunlah jiwa dan raga ya. Itu subtopiknya kan sehat jiwa dan raga untuk mewujudkan visi berdasarkan passion. Kami hanya menuliskan itu tok ya. Tapi ini kalimat ini judulnya saja ya Bu ya. Iya, yang dipetakan itu hanya judul-judulnya. Untuk narasinya itu nanti sudah muncul sendiri gitu. Sampai keempat coba. Proyek ketiga yang menggali potensi Gunung Kemukos. Keempatnya pengolahan makanan berbahan potensi lokal. Ini kan dari kewirausahaan. Iya sama, kalimatnya ini juga muncul sendiri. Kita hanya memasukkan, memetakan subtemanya. Terus Mas. Lanjut Mas. Kemudian yang belum berkembang dan seterusnya itu juga kami hanya tadi yang sudah kami rancang itu dipetakan sama admin e-raport. Ya. Next. Ya. Nilainya hanya seperti ini Bapak Ibu. Misalnya pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. BSH itu berarti berkembang sesuai harapan. Itu kami mengambil berkebinekaan global dan bernalar kritis elemennya gitu, dan seterusnya sampai empat proyek tadi. Nilai apakah nilainya itu kita harus memasukkan sendiri begitu enggak? Jadi yang penting itu nanti admin e-raportnya memetakan dari rancangan yang sudah saya buat tadi, itu kan, yang saya kasih tanda-tanda itu tadi yang dimasukkan oleh admin e-raport. Nah, kemudian Bapak Ibu guru yang membawai proyek tadi, kalau di tempat kami yang punya akun masuk di e-raport itu kan wali kelas, maka kami penilaiannya langsung kami serahkan kepada wali kelas. Nah, nilainya itu diambil dari Bapak Ibu guru pendamping, diserahkan ke wali kelas. Wali kelas itu nanti tinggal ngeklik centang-centang itu saja Bapak Ibu. Ya, berkebinekaan global. Itu Bapak Ibu guru itu tinggal mengklik saja BSH atau SP atau MP itu tinggal klik saja. Tetapi kalau di tempat saya nilai proyek itu minimal harus BSH sebagai syarat untuk kenaikan kelas. Itu saya patok sendiri bersama Bapak Ibu guru, kita sepakati untuk naik kelas maka nilai proyek minimal adalah BSH, berkembang sesuai harapan. Jadi kalau wali kelas tinggal ngeklik saja. Yang susah itu yang merancang dan memetakan rancangan pemilihan tadi. Ngoten Bapak Ibu. Ternyata banyak sekali ya Bu ya. Iya. Ada banyak sekali ini isinya. Kalau semakin subelemen ataupun dimensinya itu diambil itu semakin banyak, maka rapat proyeknya semakin tebal, semakin Bapak Ibu itu membuat rancangan penilaiannya semakin banyak juga. Maka saya sarankan itu mengambil dimensinya paling nggak 2 sampai 3 saja, nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu. Nanti repot untuk membuat rapotnya jadi repot gitu. Ya monggo Pak Sulianto. Ya, terima kasih. Semakin menarik ini. Yeah. Biasanya kalau bicara penilaian Ibu, ya, ini muaranya nanti pada kalau kenaikan ya kriteria kenaikan, kalau kelulusan ya kriteria kelulusan. Nah, dalam prakteknya kan proyek itu tidak terkait dengan mapel, tapi nanti kalau dikenaikan saya kira ada korelasinya. Maka untuk penentuannya kalau dibuat rumus gimana Bu gambarannya? Terima kasih.
Ya. Kalau penentuan kenaikan kelas ya Pak, intinya kalau IKM atau sekolah penggerak itu siswanya naik semua Pak, naik semua. Cuma yang membedakannya itu nanti apakah anak itu naik sesuai harapan ataukah naik dengan bimbingan gitu. Jadi berapapun nilainya mereka itu naik gitu. Tetapi di rapornya itu ada catatan kalau anak-anak yang KKM, kalau K13 kan ada KKM ya Pak. Kalau di bawah KKM, ya betul. maka anak itu ada tulisan perlu bimbingan pada materi apa, gitu. Perlu bimbingan pada kompetensi apa, perlu bimbingan pada tujuan pembelajaran yang mana, gitu. Pak. Jadi ada Pak. Jadi untuk kenaikan kelas atau kelulusan itu ada kriterianya. Nah, kriteria itu kemarin ya kami supaya anak-anak itu bisa memenuhi harapan. Pertama, anak harus mengikuti pembelajaran dari semester 1 sampai semester 2. Dan yang kedua, bisa dari nilainya Pak. Nilai proyek itu menjadi salah satu penentu anak itu naik kelas apa tidak. Nilai proyek itu kalau dalam K13 itu kan semacam nilai sikap tuh Pak. Semacam nilai sikap. Jadi karakter yang terbentuk. Iya, kalau kemarin kan minimal baik gitu kalau K13. Ya, makanya kalau di sini saya menerapkan berkembang sesuai harapan atau BSH gitu. Iya. Kemudian bisa ditambahkan juga mungkin kedisiplinannya seperti apa, itu yang menjadi kriteria kenaikan kelas. Tapi kalau yang nilai intrakurikuler Pak, itu pun berapapun bisa naik, tapi ya itu ada catatan. Nah, anak-anak yang nantinya itu mau naik kelas 11, nilainya itu kalau tidak bisa memenuhi harapan untuk memilih jurusan, ya. Di kelas 10 nanti mau naik kelas 11 itu kan ada pemilihan mata pelajaran, Pak. Mungkin kalau ke SMP enggak ya. Kalau SMP enggak ada. Tapi kalau SMA nanti ada pemilihan mata pelajaran dan pemilihan jurusan, maka dia harus berusaha bisa memenuhi kriteria kriteria capaian pembelajaran dari guru. Kalau memenuhi itu kan paling tidak dia, aku mau mengambil mata pelajaran biologi. Padahal di mata pelajaran biologi itu boleh mengambil mata pelajaran biologi minimal kalau nilainya 77 misalnya. Sekolah itu kan bisa Pak untuk membatasi kuota dari pemilihan mata pelajaran. Itu kami yang pertama menggunakan peminatan, yang kedua bisa menggunakan nilai. Kalau tidak dibatasi nanti terlalu banyak juga. Banyak milihnya sak-sae, sak senengnya dewe. Ngaten Pak. Iya. Nggih, nuwun. Nggih, monggo. Oke, terima kasih Pak Sbudi untuk pertanyaannya. Mungkin kalau ini untuk diskusi lagi akan panjang sekali Bu. Saya sendiri masih banyak sekali yang ingin saya tanyakan sebenarnya, tapi karena waktu ya, ini sudah jam 3, sudah masuk waktu asar. Nanti di kesempatan lain kita akan lanjutkan diskusinya. Mungkin untuk kesempatan IKM 4 nanti atau penyusunan administrasi IKM ya, untuk kegiatan berikutnya nanti kita akan informasikan di grup ya Bapak Ibu. Kemudian kalau ingin diskusi langsung dengan Bu Ranti yang lebih detail monggo nanti bisa tindak ke sekolahnya Bu Ranti. Memang keren sekali ya. Kepala sekolah tapi sangat menguasai materi. Kadang ada juga ya kepala sekolah pasrah. Terima kasih Bu Ranti, Pak Sulianto dan Bapak Ibu yang lain. Sampai ketemu lagi di
pertemuan berikutnya. Semoga yang kita lakukan jadi amal jariah. Tapi sebelum saya tutup, mungkin Bu Ranti akan menambahkan closing statement dulu. Monggo Bu Ranti. Ya, terima kasih Mas Wahyu dan Bapak Ibu semua. Kami sudah diberi kesempatan untuk berbagi praktek baik yang dilakukan di sekolah kami. Mungkin bisa menjadi inspirasi dari Bapak Ibu untuk penerapan IKM di sekolah masing-masing. Kalau nanti misalnya diperlukan untuk diskusi lagi, mungkin saya bisa masuk lagi kalau diundang gitu kan. Sering-sering diundang sebenarnya Bu. Saya nggak enak ngundang-undang terus ini. Ini Bapak Ibu, jadi yang dibutuhkan apa, temanya apa, nanti kami siap untuk berbagi. Jadi di IKM itu ada banyak rangkaian ya, banyak rangkaian yang harus dilakukan mulai dari perencanaan pembelajarannya dalam bentuk penyusunan perangkat ajar, kemudian pelaksanaan itu dalam bentuk praktek pembelajarannya seperti apa, mindset-nya seperti apa dalam praktek pembelajaran itu. Kemudian ada evaluasi atau assessment-nya seperti apa. Kemudian rancangan penilaiannya seperti apa sampai menjadi raportnya itu seperti apa. Itu rangkaian kegiatannya dalam penerapan IKM Bapak Ibu. Memang sebenarnya nggak bisa waktu 2 jam ini kita bisa menuntaskan, tetapi sedapat mungkin ini bisa menjadi sedikit yang bisa mencerahkan Bapak Ibu dalam melaksanakan implementasi kurikulum merdeka. Biasanya kalau 2 hari Bapak Ibu, 2 hari itu dari pagi sampai sore begitu untuk bisa menuntaskan materi itu. Dan mohon maaf untuk segala kekurangan dari saya Bapak Ibu, terutama kekurangan kendala teknis tadi. Maaf ini laptopnya juga harus berganti ini. Sekali lagi saya mohon maaf secara teknis kami terkendala masalah peralatan. Saya kira itu Mas Wahyu dan Bapak Ibu semua mohon izin untuk pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih Bu Ranti, semoga jadi amal jariahnya Bu Ranti, memberikan banyak pengalaman untuk kami tentang IKM ya. Terima kasih juga Bapak Ibu, semoga menjadi amal jariah kita semua, senantiasa kita belajar untuk memberikan layanan pendidikan terbaik untuk siswa-siswa kita, agar di implementasi kurikulum merdeka ini kita bisa sesuai harapan dari pemerintah dalam pelaksanaan untuk mewujudkan merdeka belajar, sehingga anak didiknya nanti bisa berkembang dan menjadi output yang sesuai dengan perkembangan zaman di era revolusi industri 4.0 dan yang akan terus berkembang nanti ke depannya akan seperti apa kita juga belum tahu. Yang pasti kita akan terus berusaha dan di On Edumen akan senantiasa dengan senang hati memfasilitasi Bapak Ibu untuk diskusi dengan kegiatan seperti ini, guys. Jangan khawatir Bapak Ibu, insya Allah kegiatan kami akan senantiasa gratis seperti ini ya Bapak Ibu, agar kita semua dapat mengambil manfaatnya sebanyak-banyaknya ya. Sampai ketemu lagi, terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bu Ranti, Bapak Ibu semuanya. Di kegiatan berikutnya kita akan lanjut diskusi dengan materi IKM yang mempunyai fokus yang lain. Semoga nanti Bapak Ibu juga akan kembali bergabung bersama kita lagi. Kita akhiri dengan alhamdulillah bersama-sama Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Engkau Bapak Ibu boleh live duluan, saya masih menunggu